kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sempurna. Atas karunia serta nikmatnya kita bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan rukun Islam, yaitu puasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Dan tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang menginginkan bisa berpuasa 1 bulan lamanya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Ada di antara mereka yang terkena sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Bahkan ada di antara mereka yang ajalnya tiba sehingga tidak bisa melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Dan kita alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan rukun Islam yang keempat atau yang ketiga, yaitu puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan tentunya ada yang kita harapkan dari setelah puasa ini, setelah melewati bulan Ramadan ini, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah, agar bisa continue, agar bisa berkesinambungan di 11 bulan ke depan, komitmen berpegang teguh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Agar keluar dari bulan Ramadan kita bisa menjadi manusia-manusia yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang baik, dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menjadi seorang hamba yang soleh, yang taat, yang bertakwa pasca Ramadan, ini merupakan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena hidayah Allah, bukan karena taufik Allah, maka kita nggak mampu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu, kita berupaya, kita kerahkan tenaga, kemampuan kita, dan iringi dengan doa agar kita bisa melaksanakan ketaatan ibadah selama 11 bulan ke depan,
Sehingga dengan komitmen ini, dengan kita berupaya berada di atas ketaatan ini dan berusaha untuk berada di atas jalannya serta mengiringi dengan doa agar selalu istiqomah, merupakan wujud pengabdian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita, jin dan manusia, melainkan untuk menghambakan diri, menjadi manusia yang taat, manusia yang saleh, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang bertakwa. Maka kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di bumi ini hanya untuk satu tujuan, untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk mengikuti syariat Allah, untuk mau diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aktivitas-aktivitas dunia kita, pekerjaan kita, karir kita, profesi kita, itu hanya sambilan semata. Itu hanya sambilan yang tujuan dari kehidupan kita yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mengejar cita-cita, untuk menggapai target, untuk menjadi orang yang kaya, untuk menggapai impian di masa depan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang itu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah." Carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi kalian juga jangan lupa kalau kalian ini sekarang ini hidup di dunia. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kalian juga butuh makan. Kalian juga butuh untuk menafkahi keluarga. Kalian juga perlu harta benda untuk agar kehidupan di dunia ini bisa berlangsung. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupa dengan kehidupan dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita 100% mencari bekal akhirat. Tapi Allah juga mempersilakan kita untuk mencari kehidupan dunia. Oleh sebab itu, Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah menuturkan, "Ish fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan." Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu itu akan hidup lama. Agar apa?
agar seorang itu semangat mencari, mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak malas-malasan, tidak berpangku tangan, tidak hanya menerima belas kasihan orang lain. Wa isfi akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan ingatlah akhirat, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pedoman hidup. Jangan sampai kita mencari nafkah, mencari dunia, mencari penghidupan, mengejar karir, melupakan kita sebagai seorang hamba, gelap mata, tidak lagi peduli dengan perintah-perintah Allah, dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Maka pasca Ramadan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini menjadi seorang hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi seorang hamba yang mampu mencukupi kehidupan kita untuk berlangsungnya kehidupan kita di dunia dalam mencari penghidupan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja, tapi masih berlangsung, berlanjut setelah Ramadan. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan juga Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan kita mampu menjaga sholat, mampu berpuasa, membaca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan pun kita harus bisa mempertahankan itu semua. Mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Kita penuhi panggilan-panggilan Allah. Ketika kita mendengar suara azan, ya kita datangi panggilan Allah. Minimal dalam sehari itu kita masuk masjid walaupun satu kali, entah dia maghrib dan isya, atau maghrib, isya dan subuh. Syukur-syukur kita bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, 5 waktu di masjid. Kalaupun tidak bisa, ya paling tidak dalam sehari sekali kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في إندونيسيا وفي كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة